Halo, selamat malam. Saya Jacqueline dari kelas MJ701 ingin mempresentasikan dari tugas ujian tengah semester Business Intelligence. Deskripsi operational unit, unit produksi. Bertanggung jawab atas pembuatan produk sesuai permintaan pasar. 2. Koordinasi dengan unit supplier untuk bahan baku. 3. Mengirimkan produk ke unit inventory setelah produksi selesai. Unit supplier menyediakan bahan baku atau komponen sesuai kebutuhan produksi, melakukan pemesanan ulang bahan baku berdasarkan laporan unit inventory. Unit inventory, gudang atau logistik, menyimpan produk jadi dan bahan baku, memastikan stok cukup untuk kebutuhan produksi dan penjualan, memberikan laporan stok ke unit produksi dan unit penjualan. Unit penjualan menjual produk ke pelanggan, mengumpulkan data penjualan untuk analisis pasar, memberikan informasi permintaan ke unit produk dan unit inventory. Unit keuangan mengelola arus kas pendapatan dan pengeluaran perusahaan, menyediakan laporan keuangan untuk CEO dan stakeholder. Unit SDM sumber daya manusia, mengelola karyawan, rekrutmen gaji dan pelatihan, menyediakan data untuk analisis produktivitas dan perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Skema data warehouse untuk organisasi. Skema data warehouse bisa digambarkan sebagai star skema and fact dimension, model yang menyatukan data dari semua unit. Fakta utama, fact table, fact transaksi, menyimpan data transaksi penjualan, produksi, pengiriman, dan pembelian. Berikut contohnya, ada kolom ID transaksi, tanggal, ID produk, ID supplier, ID pelanggan, jumlah harga total biaya, dan ID unit. Metode OLTP dan OLAP dalam mengumpulkan data. OLTP, Online Transaction Processing, digunakan untuk mencatat transaksi harian secara real time. Contoh penggunaan, unit penjualan mencatat transaksi penjualan per pelanggan, unit produksi mencatat bahan baku yang dipakai dan dalam jumlah produk yang dihasilkan. Karakteristik, fokus pada insert, update, delete cepat, menangani transaksi kecil tapi banyak. Contoh sistem, sistem kasir, sistem inventory, sistem payroll. OLAP, Online Analytical Processing, digunakan untuk analisis data historis dan pengambilan keputusan strategis. Contoh penggunaan, CEO ingin melihat tren penjualan bulanan per produk, unit keuangan ingin menganalisis total biaya produksi dan vs penjualan, karakteristik fokus pada query, kompleks dan agregasi data, menggunakan data dari data warehouse, terintegrasi semua unit, contoh sistem dashboard, manajemen, laporan analitik, business intelligence. Konsep data multidimensi, dimensi kubikal pada data warehouse yang telah kita rancang menggunakan konsep multidimensi, yang berarti data disusun dalam bentuk cube, kubus, agar memudahkan analisis dari berbagai perspektif dimensi. Kubus data atau data cube memungkinkan analisis slice and dice dari data berdasarkan beberapa dimensi. Dalam implementasi soal nomor 2, data cube bisa dibangun dari fact transaksi sebagai fact table dengan dimensi. Dim produk menganalisis performa produk tertentu, dim supplier menganalisis kinerja supplier atau pasokan bahan baku, dim pelanggan menganalisis perilaku pelanggan, dim waktu menganalisis tren penjualan, produksi atau biaya dari waktu ke waktu, dim unit menganalisis performa tiap unit, produksi, penjualan, inventory, keuangan, sumber daya manusia. Contoh analisis kubikal, Slice mengambil data penjualan untuk satu produk di bulan tertentu. This mengambil data penjualan untuk beberapa produk dan beberapa pelanggan di kuartal tertentu. Roll up aggregation menghitung total penjualan per bulan, per kuartal atau per tahun. Drill down memperinci total penjualan tahunan menjadi per kuartal, per bulan, hingga per hari. Dengan kubus data ini, manajemen bisa melihat kinerja bisnis dari berbagai perspektif secara cepat tanpa mengakses sistem transaksi harian secara langsung. Konsep data menjadi informasi dari sumber data warehouse. Data warehouse menyatukan berbagai sumber data operasional OLTP menjadi informasi yang berguna OLAP untuk pengambilan keputusan strategis. Alur data, informasi, pengumpulan data ETL, data dikumpulkan dari berbagai unit penjualan, transaksi penjualan pelanggan, unit produksi, jumlah produk dibuat, bahan baku digunakan, unit inventory, stok
produk dan bahan baku, unit keuangan, biaya produksi, pendapatan pengeluaran, unit SDM, data gaji, absensi, produktivitas karyawan. Data dibersihkan, distandarisasi, dan dimuat ke dalam data warehouse. Penyimpanan multidimensi. Data disimpan dalam fact table dan dihubungkan dengan dimensi terkait. Data siap untuk dianalisis melalui kubus multidimensi. Analisis dan transformasi menjadi informasi query OLAP digunakan untuk mengagregasi, memfilter, dan mengekstrak pola dari data. Contoh informasi yang diperoleh. Produk mana yang paling laku per bulan atau kuartal, keputusan produksi, supplier mana yang lambat, keputusan pengadaan dan negosiasi kontrak, tren penjualan dan stok, mengoptimalkan inventory, kinerja unit SDM, menentukan pelatihan atau alokasi karyawan. Keputusan bisnis informasi ini membantu manajemen untuk meningkatkan kinerja bisnis, misalnya menyesuaikan jumlah produksi dalam permintaan dengan permintaan pasar, mengoptimalkan stok dan mengurangi biaya penyimpanan, meningkatkan efisiensi supplier dan rantai pasokan, menetapkan strategi penjualan dan promosi berdasarkan perilaku pelanggan. Kesimpulan, data warehouse mengubah data mentah operasional menjadi informasi yang berguna melalui struktur multidimensi data cube. Hal ini memungkinkan analisis strategis, pengambilan keputusan berbasis data, dan peningkatan kinerja bisnis secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.